Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dari kelas TBI 3E ingin menjelaskan materi aliran filsafat pendidikan esensialisme. Yang pertama, pengertian filsafat esensialisme. Esensialisme adalah suatu filsafat dalam aliran pendidikan konservatif yang pada mulanya dirumuskan sebagai suatu kritik pada tren-tren progresif di sekolah-sekolah. Dengan artian esensialisme ini ingin kembali ke masa di mana nilai-nilai kebudayaan itu tetap masih terjaga, yang mana nilai itu tersimpul dalam ajaran para filosofi, ahli pengetahuan yang agung, yang ajaran dan nilai-nilai ilmu mereka itu kekal. Nah, esensialisme ini merupakan suatu filsafat pendidikan konservatif yang pada mulanya dirumuskan sebagai suatu kritik terhadap pendapat aliran progresif di sekolah-sekolah. Yang kedua adalah latar belakang munculnya esensialisme. Gerakan ini muncul pada awal tahun 1930 dengan beberapa orang pelopornya seperti William C. Begley, Thomas Brigger, Frederick Breed, and Isaac Kendall. Pada tahun 1983 mereka membentuk suatu lembaga yang disebut Essentialist Committee for the Defense of American Education. Begley sebagai pelopor esensialisme adalah seorang guru besar pada Teacher College in Columbia University. Ia yakin bahwa fungsi utama sekolah adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah kepada generasi muda. Yang ketiga adalah konsep pendidikan esensialisme. Konsep pendidikan esensialisme ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah gerakan back to basic. Kaum esensialis mengemukakan bahwa sekolah harus melatih mendidik siswa untuk berkomunikasi dengan jelas dan logis. Keterampilan-keterampilan inti kurikulum haruslah berupa membaca, menulis, berbicara, dan berhitung. Serta sekolah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan penguasaan terhadap keterampilan-keterampilan tersebut. Yang kedua, ini ada tujuan pendidikan. Tujuannya adalah untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama, serta merupakan suatu kehidupan yang telah teruji oleh waktu yang lama. Selain itu, tujuan pendidikan esensialisme adalah mempersiapkan manusia untuk hidup. Yang ketiga adalah kurikulum. Kurikulum esensialisme seperti halnya perennialisme, yaitu kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran. Penguasaan materi kurikulum tersebut merupakan dasar yang esensialisme general education, seperti filsafat, matematika, IPA, sejarah, bahasa, seni, dan sastra yang diperlukan dalam hidup belajar dengan tepat berkaitan dengan disiplin akan mampu mengembangkan pikiran atau kemampuan nalar siswa yang sekaligus membuatnya sadar akan dunia fisik sekitarnya. Selanjutnya ini ada prinsip-prinsip pendidikan. Pendidikan haruslah dilakukan melalui usaha keras, tidak begitu saja timbul dari dalam diri siswa. Nah, prinsip-prinsipnya itu ada 5. Yang pertama, inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru bukan siswa. Yang kedua, inisiatif proses pendidikan adalah asimilasi dari mata pelajaran yang telah ditentukan. Yang ketiga, sekolah harus mempertahankan metode-metode tradisional yang bertautan dengan disiplin mental. Yang keempat, tujuan akhir pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang merupakan tuntutan demokrasi yang nyata. Yang kelima, metode-metode tradisional yang bertautan
dengan disiplin mental merupakan metode yang diutamakan dalam pendidikan di sekolah. Berikutnya ini ada pandangan-pandangan esensialisme menurut epistemologi dan aksiologi. Yang pertama adalah pandangan epistemologi. Aspek epistemologi yang perlu diperhatikan dalam pendidikan adalah pengetahuan hendaknya bersifat ideal dan spiritual yang dapat menuntun kehidupan manusia pada kehidupan yang lebih mulia. Sedangkan pandangan aksiologi adalah faktor peserta didik perlu dipandang sebagai agen yang ikut menentukan hakikat nilai. Esensialisme didasari atas pandangan humanisme yang merupakan reaksi terhadap hidup yang mengarah pada keduniaan, serba ilmiah dan materialistis. Selain itu, diwarnai oleh pandangan-pandangan dari paham penganut aliran idealisme dan realisme. Yang terakhir adalah tokoh-tokoh filsafat esensialisme. Yang pertama adalah Johann Friedrich Herbert, yang kedua adalah William T. Harris, yang ketiga George Wilhelm Friedrich Hegel, dan yang terakhir adalah George Santayana. Terima kasih atas perhatiannya. Yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.